Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sering-sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak Jangan kendor, jaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi teman-teman semua, His Excellency, para Adikbud dan juga Duta Besar UNESCO, serta seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang menyaksikan ini lewat YouTube. Ya. Selamat sore, selamat datang pada sesi berbagi bersama Adikbud. Kali ini kita sudah memasuki episode kelima ya. Dan pada kesempatan ini kita menampilkan Adikbud dari India, ya, yang mana di sana itu dikenal negara dengan tingkat pengendalian COVID yang lebih baik ya, itu menurut WHO. Ya. Bahkan India sudah memproduksi vaksin juga dan membantu negara-negara lain yang membutuhkan. Kita dengar nanti ceritanya bagaimana penyelenggaraan pendidikan di sana ya. Khususnya ya, serta strategi lainnya tentu saja. Karena culture India itu tidak jauh berbeda dengan culture kita. Banyak yang bandel di sana. Dan populasinya juga lebih banyak daripada kita. Tentu menarik ya, bagaimana kebijakan di sana sehingga bisa memberikan keberhasilan ya. Kita bisa belajar banyak. Yang kedua, kita tampilkan Adikbud dari Australia, dari Canberra ya. Yang mana di sana juga luar biasa dalam pengendaliannya ya. Bersama dengan New Zealand itu negara yang luar biasa. Apa rahasianya di sana? Dan juga bagaimana strategi edukasi kepada masyarakat ya. Serta terutama ya fokus kita di pendidikannya, penyelenggaraan pendidikan bagaimana di Australia. Nanti diskusi akan dipandu oleh Profesor Agus Subianto ya, His Excellency mantan Adikbud Berlin dari ITS yang sekarang lagi memperkenalkan INOS ya. Nanti sekali-kali kita paparkan juga ya, Pak Agus ya. Siap. Forum ini berbagi untuk bagi kita. Ya. Kebetulan nanti juga closing remark-nya juga nanti Profesor Aklus ya, Ketua Senat dari ITS. Beliau dulu Excellency di Paris ya. Beliau juga hadir semua. Ya. Nah mudah-mudahan dalam sore ini kita bisa memetik sesuatu ya, ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita semua untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih His Excellency Pak Haris Iskandar. Ini Ketua Tim Edukasi Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Alhamdulillah, ini bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita sesi berbagi yang kelima ini. Yang ini menarik, luar biasa ini. Dua-duanya adalah anggota dari G20, termasuk Indonesia. Yang menarik satunya itu sahabat dekat kita, budayanya hampir sama, makanannya hampir sama, India. Nahi. Gitu. Jadi kalau nahi-nahinya goyang-goyangnya agak beda dengan kita gitu.
Kita nehi tidak, tapi dia nehi ya. Dan satunya adalah dari Australia, yaitu Pak. Ya, mohon. Yang pertama saya perkenalkan dulu, yaitu sesi berbagi. Untuk yang pertama adalah Ibu Lestiana Yuniarsi. Selamat siang ya Bu ya, di sana Bu ya? Atau sore? Siang. Siang ya. Ini beliau adalah atribut New Delhi, nanti akan ya mengupas lah ya bagaimana saudara-saudara kita di India itu yang mengatasi COVID-nya. Awal mulanya kita ketahui India melaksanakan lockdown, Indonesia tidak. Menarik ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah Pak Muhammad, His Excellency Muhammad Imran Hanafi, atribut Canberra, ini yang dulu pernah diatribut di Kuala Lumpur, ya karena beliau ini kayaknya spesialisasinya itu atribut. Habis nggak bisa ngikutin jejaknya Kang Haris untuk jadi dirjen, jadi atribut cukuplah. Ya, ini menarik sekali nih. Jadi suatu sisi yang satunya itu hampir mirip Indonesia, yang berkembang, satunya yang maju gitu ya. Dan tentu tidak mengurangi waktu yang ada, kami persilakan ini His Excellency Ibu Lestiana Yuniarsi. Waktunya kira-kira 20 menit Bu ya. Jadi nanti kita berbagi diskusinya lebih banyak, lebih menarik karena kita melihat ini bagaimana nehi-nehinya India ini ya. Kemudian sampai sekarang menjadi bahan perhatian kita semua. Silakan Bu Lestiani Yuniarsi. Baik, terima kasih Pak Haris, Pak Agus sebagai moderator untuk acara ini. Alhamdulillah akhirnya saya bisa bergabung di acara ini untuk berbagi cerita tentang bagaimana India mengatasi COVID dan bagaimana keberlangsungan pendidikan di India. Mohon izin supaya waktunya efektif, saya langsung share screen saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar? Jelas. Baik. Sebelum saya bercerita lebih panjang tentang bagaimana India mengatasi COVID dan bagaimana keberlangsungan pendidikan di India, mohon izin untuk sekilas menceritakan India at a glance. Jadi India itu terdiri atas 28 state dan juga 8 union territories. Nah, 8 union territories ini kalau di kita mungkin seperti daerah istimewa Yogyakarta, terus kemudian DKI dan DKI Jakarta dan juga pemerintah Aceh. Nah, Ibu Bapak sekalian tentunya juga sudah mengetahui berapa jumlah penduduk, roughly itu 1,3 M, di mana jumlah penduduknya itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi bahasa hampir sama juga dengan kita, mereka juga punya banyak bahasa lokal. Jadi kalau di India itu menggunakan bahasa resmi selain bahasa Inggris itu juga ada 22 bahasa lokal. Tapi di samping itu mereka juga menggunakan bahasa ibu yang banyaknya 19.500, bahkan mungkin menurut informasi teman saya mungkin bisa lebih dari jumlah itu. Nah, kemudian pemeluk agamanya juga beragam seperti kita. Tentunya mayoritas adalah Hindu 80% setengah. Kemudian diikuti agama Islam itu 13,4% dan lainnya 6,1 itu mereka pemeluk agama Kristen, Sikh, Buddha dan Jain. Selanjutnya inilah gambaran kondisi COVID-19 di India per 1 Maret, jadi kemarin tadi malam itu kami download seperti ini dan ini kita bisa akses dengan mudah melalui portalnya Ministry of Health and Family Welfare. Jadi pada status kemarin itu yang aktif itu mengalami kenaikan 1,52% dari hari sebelumnya, yaitu
168.627, kemudian yang sembuh itu mengalami kenaikan juga 97,7%, yaitu 1.078.640, angkanya agak aneh ya Bapak kalau digitnya India itu. Jadi 10.786.647, sedangkan yang meninggal itu 157.157. Nah, itu mengalami kenaikan sedikit 1,41. Nah, sementara itu juga disertai dengan jumlah vaksin sebanyak 14.301.266. Selanjutnya, nah seperti ini kalau kita lihat secara statistik dari awal tahun 2020 Februari itu sampai 1 tahun kemudian itu total kasusnya itu 11.112.056. Kemudian, nah kalau dilihat dari perkembangannya dari hari ke hari itu mengalami puncaknya itu di bulan September, dan kemudian sedikit demi sedikit mengalami penurunan sampai dengan bulan Februari, dan aktif cases-nya itu hampir sama dengan pertumbuhan setiap harinya. Namun demikian jumlah kasus yang meninggal itu mengalami kenaikan juga. Selanjutnya saya akan bercerita dulu bagaimana awalnya Perdana Menteri Modi itu mengatasi COVID, yaitu pada tanggal 22 Maret itu beliau mengumumkan tentang Janta Curfew yang berlaku untuk seluruh India, di mana diawali dengan diberlakukannya jam malam mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam itu orang baru boleh tidak boleh artinya baru boleh keluar rumah. Kemudian, nah pada jam 5 sore kami semua itu diminta untuk melongok dari balkon atau dari teras, itu membunyikan lonceng, terus kemudian juga piring atau apapun yang menimbulkan suara, itu untuk menyemangati para dokter dan tenaga medis dan juga mereka yang sudah mulai terkena COVID, itu supaya bersama-sama juga bagaimana semua warga India itu memberikan semangat atau spirit supaya bersama-sama mengatasi COVID dan mematuhi aturannya. Selanjutnya, tahapan penanganan COVID di India itu tidak terlepas dari fase-fase ketika PMOD itu mengeluarkan waktu-waktu lockdown. Jadi lockdown di India sampai diberlakukan 4 kali. Fase pertama itu tanggal 25 Maret dan sampai bulan berikutnya 14 April, fase kedua 15 April sampai 3 Mei, kemudian fase ketiga 4 Mei sampai 17 Mei, kemudian fase keempat 18 Mei sampai 31 Mei, dan mulai dibuka lockdown itu 1 Juni. Dan setiap bulan itu selalu peraturannya berubah-ubah. Jadi setiap bulan mulai dari Juni itu akan ada peraturan yang berkembang sampai dengan unlock 9. Nah, beginilah suasana awal ketika lockdown pertama di India, dan memang benar-benar sepi. Saya masih ingat ketika pertama kali kami diminta untuk rapat penting di KBRI ketika harus memulangkan WNI yang stranded dan juga termasuk jamaah tabligh sebanyak 751 orang dan warga WNI lainnya yang stranded itu sekitar 200 lebih gitu. Nah, kami keluar itu benar-benar mengalami rasanya seperti kota mati, di mana beberapa jalan itu ada portal. Jadi kami selalu harus melewati barikade-barikade. Nah, beginilah suasana awal-awal lockdown, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang pernah membaca
berita bahwa pada tanggal 28 Maret itu terjadi eksodus besar-besaran di mana para tenaga kerja itu harus pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mereka terutama di Delhi itu mereka memadati terminal bus Anand Vihar. Nah, disitulah terjadi kericuhan juga, dan bahkan ketika mereka yang tidak bisa memperoleh kendaraan itu mereka terpaksa harus jalan kaki sampai ada yang kalau nggak salah ada yang 100 kilo lebih kalau nggak salah. Nah, itu terjadi di bulan di 28 Maret. Kemudian, Bapak Ibu sekalian juga mungkin sudah pernah melihat di televisi atau mungkin melalui media sosial, beginilah cara polisi mengatasi masyarakat yang bandel. Jadi polisi dalam satu hari itu mulai pagi sampai malam itu mereka melakukan patroli. Jadi bagi mereka yang bandel itu ya akan diberi hukuman yang mulai dari ringan squat jump, sit up, push up, sampai terjadi pemukulan. Jadi ada yang pakai rotan, ada yang apapun lah, semacam tongkat itu mereka gunakan. Dan mereka yang melanggar aturan itu, yang ketahuan itu tertangkap, mereka dimasukkan ke ambulan. Dan disitulah terjadi skenario juga bahwa di situ sudah seolah-olah ada orang yang positif COVID. Jadi mereka di situ dimasukkan ke dalam ambulan yang sudah diskenario supaya mereka jera. Dan mereka kemudian dibawa ke kantor polisi, dan kami kurang tahu persis sampai berapa lama mereka ditahan di kantor polisi. Mungkin 1 malam atau apa baru mereka dilepas lagi, dan tentunya dengan peringatan keras. Nah, kalau untuk sekolah, setelah diberlakukannya janta curfew itu, sekolah dan perguruan tinggi mulai ditutup. Dan ini kebetulan sekolah-sekolah yang dekat dengan lokasi tempat tinggal saya. Kalau ini ada di dekat pinggiran Delhi, saat saya berkunjung ke mahasiswa yang kampusnya jauh, di mana mereka kesulitan masalah logistik. Ini di pinggiran Delhi, dan ini di dekat tempat tinggal saya. Kemudian selanjutnya, untuk bidang pendidikan selama pandemi itu pemerintah mengeluarkan namanya Sagun. Jadi melalui Ministry of Human Resource Development itu meluncurkan namanya Sagun. Sagun itu singkatan dari Salah dan Kunfata. Salah itu sekolah, Kunfata itu kualitas. Nah, platform yang menggunakan Sagun itu adalah National Repository of Open Educational Resources, di mana 16 pengguna yang terdaftar dan juga e-learning resource itu tersimpan di situ. Kemudian ada lagi platform Diksha. Nah, Diksha itu digital infrastruktur yang digunakan oleh guru kelas 1 sampai 12, tetapi murid yang memerlukan bahan ajar juga bisa menggunakan Diksha, tetapi harus menggunakan QR code. Platform yang lain adalah iPadshala. iPadshala ini sekumpulan dari audio, video, e-books dan juga free books untuk kelas 1 sampai dengan 12 dengan berbagai bahasa. Nah, yang terakhir adalah Swayam. Nah, Swayam ini kursus online gratis untuk seluruh pelajaran. Ini juga diluncurkan oleh Ministry of Human Resource Development di bawah program India itu yang namanya Digital India. Itu sejak 2017. Nah, selama daring itu jadi sekolah dan universitas itu ada yang menggunakan Cisco, Webex, kemudian ada yang menggunakan Skype, ada yang Google Meet, ada yang Microsoft Teams, ada yang menggunakan TV, bahkan ada yang menggunakan WhatsApp, dan ini tidak standar. Jadi kalau boleh saya bercerita di sini, meskipun itu ada perguruan tinggi besar, masing-masing dosen di bawah satu departemen pun itu tidak standar harus menggunakan platform apa. Bahkan ada yang sangat sederhana sekali menggunakan WhatsApp, itu mereka dosennya itu mengirimkan voice note. Jadi mahasiswa harus mendengarkan voice note yang dikirimkan dosennya melalui WhatsApp. Dan di sini juga banyak mahasiswa yang ternyata tidak mempunyai smartphone. Itulah kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dan juga murid, terutama mereka kalau mahasiswa yang harus pulang kampung di remote area, mereka kesulitan juga mengakses internet, di samping
apa namanya, gadget mereka itu ada yang masih apa, kalau kita nyebutnya gadget cenenet yang hanya bisa untuk SMS itu. Selanjutnya, nah fase kedua itu tanggal 15 April situasinya seperti ini, dan saya juga mengalami ketika beli apa namanya susu itu kita harus antri meskipun itu hanya warung kecil itu, jadi sudah mereka pemilik warung itu sudah memberikan tanda-tanda di mana para pembeli itu harus berada di tempat yang sudah ditandai. Jadi memang jaraknya sudah apa namanya diatur, dan mereka ketat sekali harus menggunakan masker. Setiap apa namanya fase itu muncul peraturan, dan mulai fase kedua muncullah aturan-aturan apa namanya panduan-panduan. Jadi bagaimana apa namanya mobilitas para pekerja, terus bagaimana apa namanya penggunaan public space, dan juga bagaimana mobilitas orang antar apa namanya distrik atau antar state, dan sampai kepada penggunaan kendaraan pun itu diatur. Jadi tidak boleh misalkan kita punya mobil transit diisi penuh, itu tidak boleh. Itu maksimal hanya 3, termasuk itu pun termasuk dengan pengemudi, dan juga apa namanya sektor-sektor yang boleh mulai dibuka itu juga diatur. Jadi waktu itu yang fase kedua itu untuk sektor perkebunan, pertanian, kemudian apa namanya perbankan, dan juga jika ada aktivitas pembangunan itu juga diperbolehkan. Namun dengan apa namanya pengawasan yang sangat ketat. Selanjutnya, nah seperti ini pada fase kedua itu gambarannya ketika kita memasuki suatu apa namanya tempat itu sudah dipasang desinfektan ya, dan memang saya mengalami juga ketika masuk apa namanya supermarket itu, di luar supermarket sudah dipasang untuk penyemprotan desinfektan dan merasakan basahnya gitu seperti ini. Nah, mulai fase ketiga itu lockdown mulai dibagi menjadi 3 zona, merah, orange, dan hijau, di mana ketika state atau distrik yang berada di zona merah itu larangannya sangat banyak sekali. Jadi tidak boleh ada apa namanya operasional transportasi, sekolah atau lembaga pendidikan lain juga ditutup, hotel dan restoran juga tidak boleh beroperasi. Kemudian tempat-tempat publik yang biasa menyelenggarakan apa namanya acara-acara, termasuk juga bioskop, gym, mall maupun apa namanya komplek olahraga juga belum boleh beroperasi, dan kegiatan politik, agama, kebudayaan juga belum boleh. Nah, perpindahan atau mobilitas orang pun juga sangat dibatasi. Nah, kalau di apa namanya orange zone itu ada beberapa apa relaksasi di mana apa namanya untuk transportasi beberapa bus antar distrik dan maupun di dalam distrik itu sudah diperbolehkan. Nah, taksi juga ada pembatasannya. Demikian juga mobil pribadi maksimal itu hanya 3 orang termasuk 1 dengan driver. Nah, kalau yang berada di zona hijau, nah itu dinyatakan zona hijau kalau memang benar-benar kasusnya itu sampai 21 hari itu memang benar-benar terkonfirmasi 0. Nah, tetapi aktivitas-aktivitas tetap harus mematuhi peraturan pemerintah pusat, dan juga kalaupun ada bus yang beroperasi itu hanya boleh 50% kapasitasnya, dan tetap harus prokes yang ketat. Nah, ini saya ingin menunjukkan dari apa namanya 36 pemerintah daerah, state dan union territory, yang paling banyak kasusnya itu ada 5, terutama adalah Uttar Pradesh, kemudian Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, Delhi, kemudian West Bengal. Disitulah memang merupakan kota-kota besar dan pusat-pusat apa namanya industri dan perdagangan.
Nah, disinilah kita sampai fase 4, ya Pak. 2 menit lagi, nggih. Aduh, ya sudah kalau begitu saya lanjut, saya terus aja ya. Ini nanti mohon Ibu Bapak sekalian untuk ini karena aturannya memang berbeda-beda dari satu fase ke unlock seperti ini. Arogya Setu itu merupakan platform kalau kita itu seperti e-hub. Nah, di situ apa namanya tracking untuk memudahkan tracking. Nah, untuk penerbangan itu mulai 25 Mei itu sangat dibatasi, jadi baru boleh terbang itu 30 penerbangan per bulan kalau nggak salah. Nah, ini apa namanya tingkat pertumbuhannya dari fase ke fase, dan disinilah gambaran-gambaran bagaimana mulai dibuka lockdown ini. Nah, disinilah penerbangan hanya internasional itu hanya berada di bawah Vande Bharat Mission, itu repatriasi. Nah, ini Metro India baru boleh dibuka itu hanya di 13 kota. Tempat-tempat yang boleh dibuka seperti ini. Nah, ini untuk pendidikan juga apa namanya baru boleh dibuka, tetapi itu pun juga nggak standar. Nggak semua sekolah maupun universitas itu mau membuka, karena ada tantangan dari orang tua yang tidak semuanya setuju untuk sekolah atau universitas dimulai. Nah, bagi mereka yang melanggar itu dalam perkembangannya, menjelang akhir tahun itu pemerintah, terutama kayak Delhi itu memberlakukan denda Rp2.000, itu setara 400 bagi yang ketahuan oleh petugas tidak menggunakan masker. Seperti ini. Nah, di sini ada yang unik bahwa ketika pemerintah sudah tidak memberlakukan apa namanya aturan baru pada unlock apa namanya 7, 8, hanya negara bagian Odisha yang mengeluarkan panduan untuk apa state-nya sendiri, karena di sana ternyata pernah terjadi kerumunan di tempat ibadah. Ini keputusan-keputusan dari pemerintah Delhi untuk pendidikan, jadi baru mulai dibuka tanggal 18 Januari di Delhi untuk kelas 10 dan 12, kelas 9 dan 11 itu 5 Februari. Tetapi ini sepertinya tidak semua sekolah membuka diri untuk muridnya masuk ke hanya apa namanya tertentu saja. Jadi tergantung dari kesepakatan sekolah dan orang tua. Kalau perguruan tinggi di New Delhi juga belum semuanya buka pada prakteknya meskipun sudah diizinkan. Jadi seperti ini tadi sudah saya sampaikan, puncaknya September kemudian mengalami penurunan di bulan Februari. Nah, ini poinnya bagaimana kasus di India COVID itu berkurang karena beberapa faktor yang kita duga itu karena adanya asimptomatik yang dan tidak ada yang apa namanya semuanya tidak melakukan tes. Nah, kemudian orang-orang di kota itu imunitasnya apa namanya menjadi kebal. Selain itu 17% penduduk India itu tinggal di desa. Nah, selain itu juga dari waktu ke waktu dari awal sampai akhir sekarang itu aturan memang masih sangat ketat. Dan yang terakhir ini banyak ahli yang berpendapat bahwa kalaupun jumlah kasus COVID di India itu mengalami penurunan, tapi itu adalah sebagai peringatan bersama, bukan sebagai apa namanya bentuk keberhasilan. Karena pada kenyataannya terjadi lagi kenaikan. Nah, inilah secara singkat gambarnya dari awal tadi bahwa strateginya India itu lockdown yang sangat ketat, kemudian pembagian containment zone, tracking melalui Arogya Setu application, kemudian dikenakannya penalti, dan polisi bertindak tegas. Nah, hukuman yang tegas itu bahkan sampai dimasukkan ke penjara, ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, dan plus diberikan denda. Nah, sekarang kita bicara vaksin. Nah, vaksin di India itu yang ditawarkan ada 2, jadi Covaxin dan Covishield. Jadi mulai dari tanggal April itu Covishield sudah mendahului untuk uji cobanya 3 kali sampai yang terakhir itu September, dan Covaxin itu mulai pada bulan Juli dan trial terakhir itu November.
Nah, inilah bagaimana perbandingan antara vaksin-vaksin yang diuji cobakan di India. Dan inilah bukti bahwa bagaimana vaksin pertama kali diterapkan. Kalau di Indonesia bahwa pemimpin yang harus menjadi sasaran uji coba, tetapi kalau di India yang dikedepankan adalah prioritas untuk para pekerja kesehatan negeri maupun swasta, pekerja garis depan, pegawai pemerintahan, masyarakat usia di atas 50 tahun, dan mereka yang berada di containment zone, dan masyarakat umum. Nah, yang pertama kali adalah pekerja sanitasi, yaitu Manish Kumar. Dia pertama kali mendapatkan vaksin pada tanggal 16 Januari. Nah, inilah bagaimana India menjadi tempat pembelajaran untuk vaksinasi melawan COVID, dan India diperkirakan akan menjadi pembuat vaksin COVID yang kedua setelah Amerika Serikat. Dan ini beberapa statement dari para petinggi negara bahwa lebih dari 600.000 tenaga kesehatan dan pekerja garis depan disuntik COVID vaksin. Ini cerita dari Principal Secretary dari Uttar Pradesh, dan juga statement dari Menteri Luar Negeri Jaishankar. Jadi nantinya India akan mendistribusikan COVID ke 15 negara, dan juga 25 negara lainnya sudah antri. Nah, ini beberapa testimoni. Dan inilah bagaimana sampai terakhir kemarin tanggal 28 Februari itu ternyata terjadi kenaikan kasus di Maharashtra, Kerala, Punjab, Karnataka, Tamil Nadu, dan Gujarat. Dan juga diikuti oleh Kerala dan Punjab. Dan disinilah mulai terjadi lonjakan kasus COVID, dan pemerintah India memang benar-benar concern dengan hal ini. Jadi di Maharashtra itu dilakukan lockdown lagi. Nah, seperti ini prosesnya ketika harus registrasi mendapatkan vaksin Covaxin maupun Covishield, dan juga bisa diunduh melalui Arogya Setu. Nah, inilah terakhir kami peroleh foto pada 1 Maret kemarin. Jadi Perdana Menteri Modi itu disuntik dosis pertama vaksin Covaxin dari AIIMS. AIIMS itu adalah All Indian Institute of Medical Science, itu kalau di kita seperti itu. Demikian Ibu Bapak sekalian dan Niawat, mohon izin untuk menyitir quote dari Presiden India tahun 2002 sampai 2007, Dr. Abdul Kalam. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habit will change your future. Saat ini artinya ini masih relevan bagaimana kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik demi kita terhindar dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian, stay at home, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa stay happy. Daniawat Supriya. Baik, terima kasih Bu Destiani. Berikutnya kita dengarkan atau lihat lagi ya video, ini tayangan video dari Kemendikbud perihal bagaimana kita jaga kesehatan. Untuk diskusinya nanti Bu Listiani setelah Siapa? Baik, kami silahkan untuk tayangan video yang berikutnya. Menarik tadi sambil menunggu tayangan video bahwa India itu... Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.
Baik, ya kami berikutnya kami persilahkan ini His Excellency Muhammad Imran Hanafi. Kira-kira 20 menit. Oke, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat Bapak Ibu sekalian yang berada di tanah air. Kami di sini ini sudah jam 8.40 malam. Terima kasih Kang Haris yang sudah menginisiasi kegiatan ini untuk berbagi. Nah, saya akan berbagi terkait dengan apa dan bagaimana COVID di Australia ini. Saya share ya. COVID di Australia ini itu pertama kali, itu bisa dilihat ya Pak Agus? Halo? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa ya? Bisa, full screen. Oke, Bisa sebentar. Pak. Oke, saya akan membagi cerita tentang bagaimana COVID di Australia ini, yang tentu kurang lebih sama dengan yang terjadi di tanah air ataupun juga tadi yang dikemukakan oleh Ibu Les. Di sini di Australia pertama kali COVID-19 ini terkonfirmasi itu terdeteksi pada tanggal 25 Januari di negara bagian Victoria ketika seorang kembali dari Wuhan, China. Memang sebelumnya di beberapa tempat ya, sebelum 25 Januari itu memang sudah mulai ribut ya, termasuk di Wuhan sendiri di China tentang adanya virus COVID-19 ini. Nah, ketika itu memang masih terbatas di antara anggota pemerintah ya yang kemudian membicarakan mengenai COVID-19 ini. Nah, di tengah mereka melakukan pembicaraan itu, nah 25 Januari ini itu menjadi hari yang disebutkan sebagai hari pertama kasus ini ada ketika seseorang. Jadi ketika itu, ketika sudah mulai merebak di China, semua pintu kedatangan internasional di Australia itu sudah diawasi, gitu, udah diawasi, langsung diperiksa, terutama dalam hal suhu badan. Dan itulah yang terjadi pada 25 Januari ketika didapatkan seorang yang positif terkena COVID-19. Dalam rentang waktu Januari lalu Februari, memang ada semacam ini ya, bukan kepanikan juga. Jadi ada alert yang dilakukan oleh pemerintah, di mana boleh dikata mulai saat itu hampir tiap hari Perdana Menteri didampingi atau oleh Menteri Kesehatan muncul di televisi itu menyampaikan perihal adanya COVID-19 di Australia ini. Nah, makanya pada tanggal 20 Maret itu lalu diambil keputusan untuk menutup Australia. Jadi Australia itu mulai ditutup perbatasannya untuk WNA, semua WNA kecuali diplomat pada tanggal 20 Maret 2020. Dan sampai sekarang belum dibuka gitu. Dan mulailah ketika itu juga sehari setelah penutupan pintu internasional Australia, maka dilakukan pun social distancing dan beberapa tempat itu malah kemudian dilakukan lockdown.
Ini adalah peta Australia. Nah, secara umum saya ingin menggambarkan bagaimana COVID-19 itu merebak, ya. Kalau kita lihat yang agak terang ini di atas, ini mungkin kelihatan ini ya, kursor saya menunjuk ini. Ini adalah negara bagian Northern Territory di wilayah utara ya, wilayah utara yang relatif sangat kecil gitu, sangat sedikit. Ini kalau lihat angka ini, mereka yang terkena kasus itu hanya lebih kecil atau sama dengan 13 per 100.000 orang gitu. Dan lalu yang kedua, yang ini ya, ini negara bagian Queensland. Nah, negara bagian Queensland ini itu juga kecil ya, walaupun memang lebih banyak daripada tadi di sini wilayah utara ini yang ibu kotanya Darwin. Nah, sedangkan yang ini negara bagian Queensland yang ibu kotanya Brisbane, yang itu case-nya secara umum sampai Oktober itu hanya 22 per 100.000 orang gitu. Dan yang ketiga, ini ada kecil ini, titik ini wilayah ibu kota Australia atau ACT, di mana saya bertempat tinggal sekarang ini, yang ibu kotanya Canberra. Ini kurang lebih sama dengan Queensland. Ini memang juga sedikit ya, sedikit lebih banyak dibanding di Northern Territory, di wilayah utara. Yang keempat, ini di wilayah bagian barat, Australia Barat, yang jumlahnya itu, jumlah case-nya adalah 26, ya 26 per 100.000 orang. Yang kelima ini adalah Australia Selatan, South Australia, yang jumlahnya itu hanya kurang lebih 42 ya, 42 per 100.000 orang. Dan kemudian yang maaf tadi ini Australia Barat kurang lebih sama dengan Australia Selatan, itu hanya 26 per 100.000 orang. Nah, sedangkan yang ini yang agak gelap ini New South Wales, negara bagian New South Wales, yang ibu kotanya Sydney, yang jumlah kasusnya adalah 42 per 100.000 orang. Ini kurang lebih sama dengan yang ini, Tasmania, ya. Dan yang terakhir, sorry tadi ini. Yang terakhir ini adalah yang sangat pekat ya. Yang sangat pekat ini adalah negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne, yang jumlahnya itu 300 kasus per 100.000 orang. Ini memang yang sangat pekat. Ini memang yang cukup besar di sini di negara bagian Victoria. Sejak social distancing yang saya katakan tadi diberlakukan, lalu lockdown pun dilakukan di beberapa tempat. Boleh dikata itu seluruh Australia, ya. Boleh dikata seluruh Australia itu dilakukan lockdown. Walaupun lockdownnya ini mungkin tidak persis sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bu Les tadi, karena lockdownnya ini masih ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya kita ke supermarket ya, lalu ya kurang lebih itu ya, di awal-awal itu hanya supermarket yang bisa ya. Lalu olahraga misalnya dengan batasan orang, seperti yang kita lihat di dalam foto ini, ya, di dalam gambar ini
Inilah yang kemudian terjadi di mana ketika diumumkan terjadinya kasus, itu hanya beberapa hari setelah itu langsung dilakukan tes, rapid test di mana-mana gitu ya. Rapid test di seluruh negara bagian gitu, terutama yang ramai-ramai seperti Victoria tadi, New South Wales, lalu Australia Barat dan juga Australia Selatan. Nah, yang menariknya bahwa di samping ketegasan petugas, juga ada kepatuhan dari masyarakat untuk memenuhi himbauan dan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, ini sebenarnya juga bukan hanya sekedar himbauan atau misalnya anjuran lalu tidak ada punishment, itu punishmentnya juga ada. Karena masa-masa lockdown itu Maret ya, di awal itu ya, Maret sampai ya di awal Januari sampai Maret. Jadi setelah diumumkan tadi itu boleh dikata yang namanya bertemu ya atau berkumpul lebih dari 3 orang itu memang udah tidak boleh dilakukan gitu. Bahkan sekedar berbagi ini ya, walaupun ini tidak pakai rotan ini Bu Les. Jadi ada beberapa kasus di mana orang berkumpul lebih dari 3 orang, apalagi di tempat umum. Itu polisi langsung aja datang gitu. Polisi langsung datang lalu diberikan surat ya, surat denda yang nantinya mereka membayar ke bank gitu ya, membayar ke negara. Nah, ini adalah cat di mana ini sebenarnya per hari hitungannya, di mana kasus COVID-19 ini terjadi. Ini mulai dari ini yang paling ujung kiri ini, mulai 25 Januari tadi ketika saya sebutkan sudah ditemukan adanya COVID-19 di Victoria itu, yang ini jumlahnya ada 9 kasus. Ya, ada 9 kasus. Lalu ini yang agak tinggi ini, kasus per hari-hari ini pada ini yang paling tinggi ini pada tanggal 28 Maret. Ya, pada tanggal 28 Maret 2020 yang terjadi sampai 460 kasus. Ya. Nah, tapi kemudian seperti tadi yang saya katakan, ketika Maret ini pemerintah di awal Maret ini pemerintah sudah melakukan lockdown secara nasional, tapi lockdownnya itu ya masih inilah, misalnya masih bisa kerja, jadi kerja untuk perkantoran itu diatur bahwa work from home gitu kan, diatur siapa yang masuk secara bergiliran gitu, yang namanya pesta, yang namanya pertemuan-pertemuan massal atau di pantai segala macam atau olahraga itu udah ditiadakan gitu untuk sementara, kecuali sendiri-sendiri misalnya jogging atau naik sepeda, tetapi kalau ramai-ramai itu nggak boleh. Nah, memang di awal ini juga ketika lockdown dilakukan, sempat ada kepanikan masyarakat dalam kaitan dengan logistik, ya, logistik barang. Apakah nanti mereka akan mendapatkan kebutuhan mereka atau tidak? Itu sampai ya sempat naik di TV, ada di antara ya pembeli di satu supermarket itu sempat ya beradu memperebutkan barang itu. Yang ini sampai ditegur habis oleh pemerintah, sampai pemerintah mengatakan bahwa Anda tidak perlu takut, masyarakat tidak perlu takut dalam kaitan dengan kesiapan logistik itu, karena itu akan disediakan secara penuh gitu. Nah, menurut saya keberhasilan melakukan lockdown di sini ya, ini yang kemudian menyebabkan jumlahnya ini turun. Walaupun karena negara bagian yang paling banyak penduduknya itu selain tadi New South Wales dan kemudian juga Victoria, dan ketika itu hubungan antara negara bagian
itu belum terlalu ketat ditutup gitu. Nah, sehingga pada bulan Juni ya, pertengahan bulan Juni sampai akhir September ini meledak lagi yang kedua ini. Khususnya di Victoria atau Melbourne. Yang sampai puncaknya ini yang paling besar, ini ada 721 kasus ini per hari. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemerintah begitu alert setiap ada kejadian-kejadian seperti ini, dan itu negara-negara bagian yang penduduknya banyak dan kemudian case-nya banyak juga, ini langsung lockdown total gitu, lockdown total. Nah, sedangkan beberapa negara bagian lain seperti misalnya Queensland atau beberapa distrik di negara bagian itu udah mulai longgar gitu. Nah, karena tidak ada lagi kasus. Kami sendiri di ACT ini di Canberra, masa-masa work from home itu hanya terjadi pada bulan Maret. Jadi sekitar di sini ya, setelah ini menurun, fase pertama menurun, bulan Maret sampai Juni ya, sampai Juni. Juni itu kami sudah bekerja secara biasa. Beberapa kantor di Canberra ini juga bekerja secara biasa. Karena khusus di Canberra, kasus ini memang sudah boleh dikata menurun, ya sangat menurun. Nah, yang sangat tinggi ini terutama di Victoria tadi seperti yang saya katakan dan New South Wales. Walaupun begitu, seperti di Canberra ini yang kasusnya agak sudah menurun. Nah, namun protokol kesehatan tetap jalan. Selama di sini ya, kami itu di Canberra nggak pernah menggunakan masker kemana-mana gitu. Hanya di awal itu ya memang hanya ini ya, dari pemerintah itu tidak ada mandatory untuk menggunakan masker. Ya cuman kita ada 1-2 orang yang terkadang ya termasuk saya merasa lebih safe menggunakan masker. Kami di sini menggunakan masker ini kalau keluar. Tapi ketika di sini nggak lagi gitu. Nah, tetapi beberapa negara bagian lain ketika ada kasus muncul, terutama di masa-masa ini seperti di New South Wales dan di Victoria, masker itu menjadi mandatory, kewajiban. Nah, tapi syukurnya di sini sampai pertengahan September ini pun sudah menurun. Sampai kemudian ada kenaikan sedikit di sini pada pertengahan Desember sampai pertengahan Januari. Ini sedikit, di mana jumlahnya itu memang tidak signifikan lagi ya. Ini sedikit, hanya sedikit ini. Dan setelah itu boleh dikata pada umumnya itu sudah zero case. Nah, ada yang menarik di masa-masa ini ya, di masa-masa ini ketika kasus sudah menurun, itu tidak berarti bahwa ada kelonggaran gitu. Pemerintah terutama itu tetap alert. Karena buktinya misalnya, ada suatu kejadian di bulan November ini. Di bulan November ini, itu ya termasuk kami sendiri, itu akan berkunjung ke Adelaide, negara bagian Australia Selatan, mendampingi Bapak Duta Besar. 3 hari sebelum, seminggu sebelum waktu kunjungan, itu lalu dikabarkan ada kasus baru. Ada kasus baru yang jumlahnya itu hanya 2. Nah, kami pun kemudian membatalkan berkunjung ke Adelaide ini. Dan ternyata memang keesokan harinya setelah kami memutuskan, Pak Dubes memutuskan untuk tidak berangkat ke Adelaide, nah ternyata pemerintah negara bagian itu lalu melakukan lockdown. Tidak ada orang yang boleh masuk gitu. Nah, lalu yang kedua, ini ada kasus juga di Perth, ya di Perth. Kami ketika itu lagi ke Perth mendampingi juga Bapak Duta Besar. Nah, ketika itu kami baru terbang meninggalkan Perth kembali ke Canberra dan kami mengetahui di pesawat. Nah, ada satu kasus itu baru bulan bulan Februari di sini, bulan Februari itu ada satu kasus gitu.
lalu pemerintah langsung lockdown, lalu karantina 5 hari. Nah, termasuk kami. Jadi ini yang menarik ya. Setiap ada kasus di negara bagian lain yang lain pun di satu negara bagian yang lain itu akan mengambil tindakan. Jadi ketika ada kasus baru, dan ini hanya satu di negara bagian Australia Barat, satu. Nah, itu termasuk ACT ini di Canberra itu mengambil langkah bahwa semua orang yang kembali dari Perth itu harus dikarantina mandiri itu selama 5 hari. Dan setelah itu free. Nah, dan yang menarik juga terakhir ini juga di Victoria. Ini baru bulan Februari kemarin, itu ada 2 kasus gitu. Itu langsung lockdown lagi 5 hari. Sampai tadi ada gambar yang foto sebelumnya itu yang tertulis AO, itu ada pertandingan tenis profesional Australian Open, itu sedang berlangsung. Pertandingan itu sedang berlangsung tanpa ada penonton, ya. Ketika ditemukan ada 1 kasus, itu langsung lockdown, tidak boleh sama sekali orang berkumpul di tempat itu kecuali pemain dan orang-orang tertentu. Jadi begitu ketatnya dan begitu alertnya pemerintah. Nah, sampai-sampai oleh WHO 2 menit lagi ya Pak Imran ya. Ya, oleh WHO itu lalu memberikan penilaian kepada Australia, ya seperti yang kita gambarkan ini, bahwa Australia itu berhasil mengendalikan COVID-19 itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi based on research gitu. Jadi semua keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan COVID ini itu diputuskan melalui riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dan ini yang kemudian diapresiasi oleh WHO. Nah, ini perbandingan kasus yang terjadi pada bulan Juli, ya pada bulan Juli 2020, di mana ada 13.306 kasus, lalu di dalam 1 hari itu ada 423, itu se-Australia ya. Ini lihat angkanya yang tadi saya sebutkan Victoria yang paling banyak. Nah, ini pada bulan Oktober, ya pada bulan Oktober, jadi segmen kedua gitu ya, pada paruh kedua begitu tinggi. Nah, ini ada 27.000 kasus. Nah, tetapi kasus dalam perharinya itu udah sangat menurun gitu ya. Walaupun ada kematian yang cukup tinggi, dan ini di Victoria. Dan ini baru kemarin 28 Februari, ya. Jadi 28 Februari ini disebutkan ini case terakhir 28 Februari itu tidak ada lagi case baru secara lokal ya, itu. Tidak ada lagi case baru. Nah, ini kalau ada 5 ini di Australia, ini yang dari luar negeri ini. Nah, ini tadi kurang lebih sama ya. Nah, ini tentang kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, yang ini memang dipatuhi secara penuh. Di mana-mana orang ada hand sanitizer tersedia, distance harus dilakukan, orang tidak salaman tapi pakai siku gitu kan. Lalu kalau ada terasa gejala ya, lalu itu kita isolasi mandiri, dan di mana-mana disampaikan bahwa kalau kita merasa tidak enak badan harus tinggal di rumah, atau kalau misalnya kalau merasa tidak enak badan itu jangan hadir di tempat-tempat pertemuan gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah negara wilayah Australian Capital Territory ya, negara ibu kota, wilayah ibu kota dalam kaitan dengan penanganan ini. Dan ini sekarang kita sudah masuk pada tahap ini yang relatively longgar. Ya, kami dengan teman-teman mahasiswa di sini sudah sering bertemu 20 orang, 30 orang. Kalau di tempat terbuka itu ya pun biasa 50 orang, tapi tetap membuat distancing gitu. Nah, ini dampak ekonomi ini saya kira penting juga saya sampaikan. Secara umum yang sangat terdampak ini kurang lebih sama dengan di mana-mana ya. Ini terkait dengan recreation services,
ya termasuk penerbangan, termasuk tempat wisata dan segala macamnya gini. Ini yang hanya 40 sangat terdampak ini karena aktivitas itu hanya 47%, sedangkan construction ini ya konstruksi ini sampai masih jalan sampai 94%, dan kegiatan-kegiatan profesional lainnya itu masih jalan ini ya. Nah, yang menariknya terkait dengan sekolah, ketika di awal itu Maret kemarin memang ada perdebatan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Karena PM seperti ini judul koran ini itu menyampaikan bahwa tidak boleh sekolah ditutup. Tetapi beberapa negara bagian yang lain itu bersikeras untuk menutup. Nah, terutama negara bagian New South Wales dengan Victoria, tetapi yang lain-lain itu buka. Jadi buka dengan terukur bahwa ada pengetatan protokol, ditambah kalau misalnya ada kasus itu langsung ditutup. Makanya beberapa sekolah di Victoria dan di New South Wales itu ada on off. Ketika ada kasus itu ditutup. Ketika kemudian tidak ada kasus itu kemudian buka. Mengapa? Mengapa sampai pemerintah federal mengambil tindakan seperti ini? Dan ini memang berdasarkan konsultasi dengan epidemiolog dan ahli pendidikan, terutama dua hal. Nah, yang terkait yang pertama, bahwa itu akan terjadi pengaruh kesehatan mental terhadap anak kalau anak itu tidak bersekolah gitu, karena tidak ada lagi sosial ini ya, tidak ada sosialisasi dengan teman-temannya. Nah, lalu yang kedua, ini kalau anak tidak sekolah, ini akan mengganggu pekerjaan dari orang tuanya, terutama ibunya. Kalaupun misalnya nanti ada beberapa negara bagian yang kemudian memberikan bantuan kepada orang tua untuk menempatkan anaknya di child care, ya itu lalu dibayarkan oleh pemerintah. Walaupun itu juga cukup tinggi gitu ya. Sehingga beberapa negara bagian itu kemudian membuka sekolahnya dengan beberapa ketentuan gitu. Nah, ini yang kita bisa lihat ya, bagaimana ketika itu di awal-awal Januari itu lalu ada ini ya, tadi yang saya katakan ada perdebatan tentang sekolah atau enggak sekolah. Nah, tetapi sekarang ini itu boleh dikata secara umum anak-anak sudah sekolah gitu. Ya, sebenarnya juga sejak tahun lalu. Hanya memang kegiatannya itu masih begitu ketat gitu. Bahkan kami udah beberapa kali melakukan kunjungan ke sekolah. Ini adalah lembaga yang menangani kemungkinan potensi risiko dari COVID-19 yang ada di sekolah gitu. Nah, ini adalah isi dari kampanye. Jadi kampanye itu di mana-mana dilakukan untuk sekolah seperti ini, dan ini juga ya. Nah, ini termasuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap mahasiswa internasional. Bahkan ketika itu di awal-awal tahun lalu itu Maret ke Juli, pemerintah negara-negara ASEAN yang ada di perwakilan pemerintah negara-negara ASEAN yang ada di Canberra itu lalu menyurat kepada pemerintah federal dan premier semua negara bagian tentang penanganan mahasiswa asing, khususnya dari ASEAN di negara tersebut. Lalu itu dijawab oleh khususnya pihak universitas bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang baik untuk tetap memberikan dukungan kepada mahasiswa internasional. Nah, yang menariknya ini, kalau tadi saya sebutkan bahwa sekolah itu buka, tetapi justru universitas itu tutup. Nah, sampai sekarang perkuliahan itu hanya dilakukan secara online. Nah, ini adalah
riset yang dilakukan terhadap dampak COVID-19 dalam hal dukungan terhadap sekolah. Jadi misalnya selama ini dukungan terhadap pengembangan kurikulum ya, itu ada penurunan lah. Boleh dikata ada penurunan gitu dalam semua aspek gitu. Adapun mengenai tadi di awal itu saya kemukakan tentang dampak dari COVID-19 terhadap berbagai kegiatan bisnis. Nah, ini kurang lebih sama yang terutama terjadi pada kegiatan-kegiatan wisata gitu ya, akomodasi dan food services. Nah, sekarang pun sejak 21 Februari kemarin COVID-19 vaksin ya untuk COVID-19 ini sudah mulai mulai datang ya, dan kemudian ini sudah mulai dilakukan khususnya ya dimulai dari penduduk yang terbanyak di negara bagian New South Wales dengan menggunakan Pfizer. Nah, informasi yang diberikan oleh pemerintah, semua orang yang bertempat tinggal di sini, walaupun bukan warga asli Australia, itu akan mendapatkan vaksin. Saya kira itu sekedar sharing saya terkait dengan bagaimana COVID di Australia ini yang nanti kita bisa share. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imran, terima kasih Bu Les. Menarik sekali ini paparannya, sangat menginspirasi. Kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya atau komen ya. Kita ketahui tadi India ini banyak sekali hal-hal yang pelaksanaannya sama ya dengan di Indonesia. Tetapi tentu saja detailnya nanti akan Bu Les yang akan bisa menjawab. Kemudian dari Pak Imran tadi mengatakan bahwa hampir semua pengendalian ini based on research gitu ya Pak Imran ya. Karena kita ketahui dari Badan Penanggulangan di Australia untuk masalah Australian Health Protection itu bekerja dengan sangat baik. Kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian, ini ya sambil menunggu yang di kolom chat belum ada. Ini saya mau bertanya ini Bu Les. Kalau kita lihat tadi itu bahwa India sudah memproduksi ya 2 vaksin ya Bu ya, Covaxin sama Covishield gitu. Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah India dalam pengembangan vaksin ini ya? Kemudian juga bagaimana ini penduduknya dengan vaksin ini? Kalau kita di Indonesia ini kan luar biasa debatable-nya ya. Ada yang pro dan kontra. Kalau di India sendiri bagaimana ini, Bu? Pak Agus mohon izin untuk menjelaskan. Ya. Jadi di India sendiri itu sebenarnya sejak dulu itu sudah ada namanya lembaga yang khusus untuk menangani vaksin itu namanya National Institute of Serum, dan penelitian-penelitian itu juga dilakukan oleh lembaga ini, tetapi juga dikontrol oleh satu lembaga yang namanya National Drug Controller of India, dan uji cobanya itu juga ini ya Pak, melalui research yang tidak hanya dari satu ahli, tetapi juga mereka karena di bidang farmasi juga India itu juga bagus, jadi beberapa lembaga farmasi juga berkontribusi untuk melakukan research, dan kenapa masyarakat juga mau sukarela untuk divaksin di tahap awal. Nah, itu juga tidak terlepas bagaimana pemerintah India itu
itu dalam pola penentuan kebijakan karena penduduknya banyak. Jadi kalau saya amati ada unsur semacam otoriter gitu Pak. Otoritas dari pemerintah pusat itu dan juga state itu sangat kuat sekali. Jadi tidak hanya ketika mereka memberlakukan punishment, tapi melalui vaksin itu diyakinkan bahwa itu juga salah satu cara untuk menangani COVID. Dan termasuk kalau boleh cerita sekalian di sini bahwa Indonesia juga ketika awal-awal masih bulan September atau Oktober gitu, itu juga sudah mulai ada kerjasama dengan beberapa dengan pemerintah India, terutama waktu itu pengirimannya dari Maharashtra, dari Mumbai, untuk mengirimkan sampel vaksin ke Indonesia. Itu kalau tidak salah dengan Bio Farma, ada juga dengan Kimia Farma. Jadi kalau ke Indonesia saja bisa mengirimkan vaksinnya, berarti kan keterujiannya di India sendiri itu sangat dijamin, karena nggak mungkin pemerintah India dalam hal ini mungkin kasarannya sembrono lah. Soalnya penduduknya 1,3. Ya, jadi memang ada lembaga yang sangat concern dengan urusan pengembangan vaksin, yaitu ada Institute of Serum, National Institute of Serum yang ada di Pune. Ya, di Pune. Iya, di Pune, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Les, menarik sekali. Ini Pak Imran, ini Excellency. Kalau kita lihat dari memang jumlahnya tidak terlalu banyak ya di Australia ini. Tetapi walaupun demikian, bagaimana protokol kesehatan itu sangat dijalankan ya dengan alertnya. Kemudian hampir semuanya hal-hal yang terkait dengan pengendalian COVID ini based on research, begitu ya. Karena memang internetnya itu juga bagus, big datanya juga mereka sangat kuat sekali. Nah, dan nampaknya ini sekolahnya ini tidak seragam ya. Jadi artinya ini di negara bagian A ini dibuka, negara bagian B-nya ditutup. Ya demikian pula ketika ke negara bagian 1 ke Victoria misalkan ada kasus, maka siapapun yang ada akan di lockdown gitu ya. Nah, tapi ini ada yang resen ini, Pak Haryo Winarso. Silakan Pak Haryo. Selamat sore, Pak Agus. Okay. Pak Imron, salam kenal, dan boleh salam kenal. Maaf tadi terlambat ya, ada Pak Aris, Bapak-bapak. Saya mau tanya yang menarik itu tadi masalah psikologi ya, Pak Imron tadi cerita bahwa nggak boleh karena ada masalah psikologi. Saya sebenarnya merasakan juga dengan anak saya yang udah 1 tahun lebih ini di rumah saja, nggak ada teman itu. Nah, saya ingin tahu di penyelesaiannya yang tidak sekolah di sana bagaimana Pak Imron, atau tulis yang di India bagaimana itu? Ini saya sampai saya leskan personal olahraga itu untuk olahraga sendiri gitu. Wah, tapi kok masih sendiri saja gitu ya? Gimana ini caranya? Itu saja mungkin. Masih. Oke, monggo Pak Imran. Terima kasih Pak Haryo. Ini memang menarik. Seperti yang saya kemukakan tadi, ketika bulan Maret itu udah mulai lockdown, itu malah dan itu awal-awal mulai tahun ajaran gitu. Ketika Perdana Menteri mengatakan anak-anak tetap sekolah. Memang sebelumnya sudah ada perdebatan gitu. Tetapi kemudian beberapa negara bagian, terutama di Victoria dan juga di New South Wales, itu mengatakan enggak gitu. Kita tidak akan buka karena memang Pak Agus di sini untuk kebijakan sekolah itu ada di negara bagian. Jadi tidak semuanya yang di atas-atas aja itu oleh pemerintah federal, tetapi untuk pelaksanaan sekolah itu semuanya ada di negara bagian. Nah, sehingga negara bagian itu
memiliki hak untuk menentukan apakah sekolah atau enggak. Itu bukan oleh pemerintah federal. Nah itu tadi pertimbangannya misalnya yang dari segi psikologi anak. Jadi disebutkan itu menurut ahli kalau anak tidak bersosialisasi itu akan terganggu kesehatan mentalnya. Nah makanya di sini Pak Haryo, salah satu perhatian pemerintah terkait dengan COVID ini itu mengenai kesehatan mental dari masyarakat, khususnya dari anak sekolah. Maka apalagi kan di sini sekolahnya itu kan kelas kecil ya, kelas kecil, dan kemudian ya areal sekolah itu luas. Nah sehingga ketika di sekolah pun mereka tidak bersesak-sesakan di tempat yang sempit karena areal sekolahnya luas, jadi mereka bisa terpencar kalaupun bermain gitu. Dan ini memang ya karena kultur sudah sudah terbiasa. Nah makanya mereka itu ketika di sekolah itu tidak bercampur seperti biasa gitu. Nah itu memang alasan yang utama. Nah alasan yang kedua, kalau anak ini tinggal di rumah, ya ini akan selain tadi yang pertama, ini akan bermasalah terhadap orang tuanya karena orang tuanya kerja. Nah, kalau misalnya orang tuanya menitipkan anaknya di childcare, nah itu bayar gitu. Dan sampai ini, sekarang sekolah dibuka ya, anak-anak sekolah. Sekarang udah normal, Pak. Sekarang Ya, udah normal. Tahun lalu aja ketika case itu misalnya di Sydney atau misalnya di Melbourne itu on off. Kecuali ketika kasus itu ada besar ya. Jadi karena kan tesnya di sini banyak ya, tesnya cukup tinggi. Nah, ketika misalnya ditemukan di satu tempat, di satu wilayah, katakanlah kalau di kita itu di Jakarta ditemukan nggak usah saya sebut tempat di Jakarta, misalnya di wilayah A, di kecamatan A, itu ditemukan ada kasus. Yang di lockdown penuh itu yang di kecamatan saja. Nah, sedangkan yang di lain-lain itu enggak. Jadi lockdown mikro ya, mikro ya. Betul, pembatasan mikro. Nah, dan ini yang di kecamatan A memang betul-betul enggak boleh kemana-mana karena seperti ketika itu terjadi di Victoria. Karena itu memang tinggi waktu bulan Desember. Wah, itu orang marah-marah gitu karena orang di apartemen terus selama beberapa hari. Ya, tetapi konsekuensinya seperti itu. Sedangkan yang mereka di tempat lain itu enggak gitu. Nah, lalu itulah pertimbangannya kenapa sekolah dibuka. Dan di sini anak-anak seperti sekarang ini apalagi tidak ada case lagi ya, syukurnya sudah 0-0 gitu ya. Itu anak-anak udah menjadi biasa. Nah, apalagi ini yang cukup membantu anak-anak, mereka aktif berolahraga karena memang ada program olahraga itu. Kami pun itu udah beberapa kali berkunjung ke sekolah Pak Haryo. Iya. Gitu. Tapi aneh, ada satu hal. Walaupun seperti itu, salah satu protokol di sekolah itu tidak menerima sembarangan orang masuk ke sekolah. Itu ketat banget gitu. Itu ketat banget. Iya. Kita mestinya juga pakai mikro yang ketat. Kalau ada di satu kelurahannya ditutup. Iya, gitu ya. Tapi belum bisa itu. Idenya ada tapi belum bisa dilaksanakan. Kalau di India bagaimana itu, Bu Les? Kalau di India, Pak, kalau tadi Bapak menyebut bahwa nggak ada kegiatan olahraga atau apa, tapi kalau di India meskipun olahraga itu bukan menjadi subjek utama, tetap mereka ada Pak waktu mata pelajaran olahraga itu jadi by online itu ada aktivitas fisik. Itu kebetulan saya melihat putra-putri dari staf di KBRI itu mulai dari yang TK sampai SMP itu mereka oleh gurunya juga
ada kegiatan aktivitas fisik, terus kemudian ada juga acara festival-festival. Jadi untuk menyelimurkan gitu Pak, menyelimurkan kebosanan-kebosanan gitu. Nah, di samping itu juga ada semacam WhatsApp grup orang tua yang saling membantu ketika misalkan ada anak yang tidak bisa menyelesaikan PR-PR ini dari gurunya. Jadi orang tua yang memahami tentang materi itu kemudian berbagi di situ. Nah, kemudian hal yang lain juga partisipasi orang tua untuk memberikan aktivitas tambahan, misalkan ada juga yang les di luar mata pelajaran dari sekolah ya, misalkan ekstrakurikuler, ada yang misalkan taekwondo, ada yang balet, kemudian ada juga yang piano, dan les privat itu juga mereka menggunakan platformnya secara online juga, ada yang pakai Zoom, kemudian ada juga yang pakai Skype, ada juga yang pakai lupa saya Google Meet atau apa. WhatsApp. Jadi ya hal-hal seperti itu dilakukan juga oleh para orang tua, dan antara guru dan orang tua itu komunikasinya bagus Pak. Jadi ini kebetulan yang saya ini ya Pak, yang saya lihat, benar-benar saya lihat. Jadi ketika ada tugas itu, guru mengingatkan kepada orang tua kalau misalkan si anaknya itu kurang perform di apa. Nah, itu kemudian orang tua komunikasi dan di antara persatuan orang tua itu mereka saling membantu. Tetapi permasalahan yang terjadi di daerah perdesaan itulah yang termasuk permasalahan yang dialami oleh India juga, karena tidak semuanya terjangkau dengan koneksi internet. Bahkan tadi saya ceritakan HP yang jatuh saja masih ada. Tetapi ada upaya juga mereka yang kayak guru itu mendatangi ke rumah-rumah muridnya. Jadi bergiliran gitu Pak. Bergiliran, kemudian ada juga saya pernah baca bahwa ada tetangganya yang care meminjamkan HP-nya atau meminjamkan TV-nya Pak. Seperti itu. Meskipun ada juga bahwa kasus masalah mental health ini itu pada bulan-bulan awal-awal lockdown itu terjadi peningkatan sekitar 20%. Kalau berdasarkan penelitian dari penelitian yang saya baca itu terjadi peningkatan 20%. Dan ya memang tidak semua orang tua aware bagaimana harus mengatasi permasalahan anaknya, dan tidak semua guru juga paham bagaimana harus mengatasi problem psikologi dari murid-muridnya. Itu juga menjadi bahasan isu pendidikan di India. Tapi paling tidak saya lihat bahwa kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan juga pihak-pihak lembaga yang relevan, pemerintah pun juga turun tangan Pak. Makanya platform-platform online itulah yang tadi melalui Sagun itu sangat di-encourage oleh pemerintah India, termasuk untuk mengatasi kebosanan muridnya. Dan mungkin dengan adanya unlock yang mulai 1 Juni itulah yang menjadikan meminimalisir untuk terjadinya peningkatan mental health. Baik, terima kasih Bu Lestiani, Pak Imran Hanafi. Ini karena keterbatasan waktu yang ada ya, mungkin satu kali barangkali ada yang mau bertanya. Bu Alinda. Bu Alinda. Gimana? Iya, saya sangat kagum itu Pak Imron, hanya satu yang kena terus lockdown gitu loh. Kita udah sekian ratus kan belum lockdown juga gitu. Jadi lockdown itu bukan sesuatu yang
mengancam begitu ya, bukan apa ya, maksudnya bukan sesuatu yang tabu begitu ya Pak ya. Menurut saya itu pembelajaran yang sangat luar biasa. 1, 2 langsung lockdown, walaupun lokal ya levelnya, tapi malah mereka yang mengikuti kaidah Rasul itu ya Pak moderator, bahwa kalau ada yang pandemi jangan keluar, jangan ada yang masuk gitu kan. Sebenarnya sederhana itu aja kan, sehingga tidak menyebar ya Pak ya. Boleh dicatat itu Pak Komandan Pak Haris, betapa apa namanya, itu menurut saya luar biasa ya, 1 aja kena ditindak gitu Pak moderator, Pak Agus. Itu menurut saya sesuatu sekali ya, bagaimana mereka mencegah jangan sampai banyak yang kena dan berhasil. Begitu, mungkin itu Pak. Boleh izin share sedikit Pak Agus, menambahkan sedikit saja bahwa silakan. Ketika seseorang dinyatakan positif, itu maka rumahnya itu langsung ditempeli label merah. Oh iya? Ya, jadi ditempeli label merah dan di komplek itu maka akan dipasang pagar. Jadi aktivitas penduduk pun juga menjadi warga setempat pun juga jadi dibatasi. Nah, makanya untuk kalau mereka perlu logistik, jadi mereka belanja online dan itu cara pengirimannya ya hanya sampai di portal itu. Sampai di portal itu nanti satpam yang akan mengambil atau keluarga yang tidak terdampak positif itu yang keluar ambil pesanannya itu. Bahkan ketika ada salah satu diplomat yang baru kembali sebelum lockdown, itu langsung beliau rumahnya ditempeli biru dan harus melongok di balkon untuk showing wajahnya bahwa yang bersangkutan itu di rumah. Dan itu setiap hari polisi datang untuk memonitor apakah memang yang bersangkutan itu di rumah atau keluar rumah. Nah, ketika suatu saat beliau memang harus benar-benar keluar rumah karena kebutuhan logistiknya sudah habis, di mana drivernya itu tidak bisa datang ke Delhi karena memang tidak bisa keluar sama sekali, tidak ada transportasi sama sekali yang menjadi sarana untuk pergi keluar. Jadi terpaksa beliau keluar dan itu ditelepon. Posisi Anda sekarang di mana? Gitu. Jadi tracingnya juga sangat kuat ya Bu ya. Sangat kuat. Dan itu terjadi juga di saya. Jadi ketika saya setelah melakukan tes PCR, itu langsung muncul di SMS bahwa Anda tidak boleh kemana-mana sebelum hasil keluar. Nah, itu juga penting tuh, betul. Nah, itu jadi sistemnya itu sangat terintegrasi melalui nomor WhatsApp, kemudian SMS muncul, kemudian terintegrasi dengan aplikasi Arogya Setu, kemudian portal dari Ministry of Health dan Family Welfare. Jadi kita memang tidak bisa main-main untuk urusan ini. Bahkan ketika keluar kota pun itu harus ada, kalau dari KBRI selalu membekali dengan surat jalan. Terutama ketika masa-masa kami harus mengirimkan logistik kepada mahasiswa, kepada WNI yang sedang stranded di berbagai kota. Pengiriman barang pun juga susah. Luar biasa. Oke, tambahan sedikit Pak Agus. Silakan. Maka Pak Imron. Memang Bu Alinda, tingkat alert pemerintah cukup tinggi gitu. Masalah banyak atau sedikit, tetapi bagaimana kejadian itu? Nah, tadi yang saya sudah gambarkan dua fase itu, yang fase pertama ya yang sangat tinggi dan ketika Agustus ke September. Nah, belajar dari situ mungkin lalu pemerintah itu lebih ketat lagi ketika ada case, sehingga ada 3 event paling tidak ya yang termasuk kami ada di dalamnya. Pertama tadi yang saya cerita di Adelaide, kami mau ke sana gitu kan. Dan itu udah confirm semua, termasuk Pak Dubes juga akan ketemu dengan Premier. Kami juga akan dengan Pak Dubes akan ketemu dengan Vice Chancellor di university. Itu lantas ketika ada kasus dan kemudian kami sudah diinfokan, kami
kami kemudian mengambil tindakan sendiri. Setelah kita mengambil tindakan sendiri untuk cancel kedatangan kami di sana, itu malah besoknya itu diumumkan oleh Premier. Padahal itu hanya satu kasus gitu. Itu langsung di lockdown 5 hari. Nah, yang kedua, yang saya cerita tadi di Perth, kami sudah di pesawat. Lalu ketahuan bahwa ada pengumuman pemerintah melockdown gitu. Itu langsung di HP kita itu langsung masuk info dari pemerintah ACT bahwa semua yang baru kembali dari Perth harus melakukan tes PCR dan kemudian isolasi mandiri. Jadi kami tiba hari besoknya kami tes PCR, lalu setelah itu kami isolasi mandiri selama 5 hari. Nah, dan yang ketiga, tadi yang saya sudah katakan di Victoria. Di Victoria pun juga ada satu kasus itu. Lagi berlangsung Australia Open, pertandingan tenis profesional. Memang ada batasan jumlah penonton. Itu pun pemain itu diminta untuk latihannya itu tidak di tempat terbuka, harus di hotel masing-masing. Nah, sampai kemudian hari pertandingan, ya bertandinglah dengan jumlah penonton yang terbatas. Sementara pertandingan berlangsung, ya hari-hari pertandingan berlangsung, itu ada yang positif. Itu langsung lockdown di beberapa tempat itu selama 5 hari. Termasuk akhirnya Australia Open itu nggak boleh menerima penonton. Jadi hanya panitia aja dengan pemain. Jadi ya pertandingan itu berlangsung tanpa penonton. Nah, pas kemudian setelah 5 hari itu udah bersih, besoknya final, ya orang boleh lagi datang gitu. Jadi mereka di sana sakitnya hanya 5 hari, kira-kira gitu kah? Ya, jadi ketika memang di awal-awal itu kan 14 hari ya, itunya. Tapi kemudian ketika hanya satu kasus segala, jadi itu isolasinya udah lebih inilah ya, dianggap lebih pintar ya. Ya, artinya berbeda kalau misalnya sampai banyak seperti. Nah, kecuali kalau misalnya diplomat yang baru dari luar negeri, ya tiba di sini itu standar 14 hari, 14 2 hari. minggu ya. Masalah karantinanya. Nah, ini ketika karantina seperti itu, ya HP ini ya karena semua sudah digital. Nah, ini sudah tercatat. Once kita kemudian udah diminta 14 hari karantina, lalu kita keluar, itu ketahuan oleh polisi akan menelpon kita gitu, akan mentrace. Dan itu pernah ada kejadian diplomat asing itu pulang dari negaranya gitu, balik ke Canberra, udah diminta karantina 14 hari. Itu taunya dalam masa 14 hari itu dia keluar. Itu di Fed langsung ngirim ke semua ini ya, untuk mematuhi itu ke semua kantor perwakilan asing gitu. Nah, makanya ya berdasarkan inilah kesadaran itu muncul pada semua pihak, ya, termasuk kita pokoknya nggak bisa main-main lah gitu ya, ketika dibilang karantina 5 hari, karantina seperti itu, atau 14 hari, 14 hari. Gitu Pak Agus. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali, tambah akhir, tambah hangat, tambah sore. Tetapi karena, mohon maaf karena keterbatasan waktu ini, tadi dari sharing knowledge-nya dari India, begitu, ini bagaimana vaksinnya luar biasa, dukungan dari pemerintah, juga masyarakatnya, dan ada hal yang positif yang bisa kita ambil dari Australia, based on the research, begitu ya. Nah, ini sebagai penutup, kami untuk closing remark, kami persilakan ini Prof. Safsir Aghlus, Ketua Senat Institut Teknologi 10 November Surabaya, yang dulu di senior saya nih, Atikbud di Paris, gini. Dan ya kalau dilihat dari rambutnya saja, beliau lebih putih rambutnya dari saya. Terima kasih, Prof. Aghlus, silakan. Baik, terima kasih Prof. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah semuanya, selamat sore. Kalau menyimak dari paparan-paparan kawan-kawan Adikbud, mulai dari sesi 1 sampai dengan sekarang itu sudah sesi 5 kalau tidak salah Pak Haris ya.
Dan di 5 ini kita kembali sama-sama menyimak tadi bagaimana pemaparan penanganan COVID dan sekaligus implementasinya di bidang pendidikan di 2 tempat yang sangat-sangat berbeda. Yang pertama kita tadi mendengar dari India, Bu Les ya. Kemudian yang kedua kita dengar sama dari Pak Imran tadi dari Canberra. Jadi semakin memperkuat kesimpulan kita bahwa memang sulit sekali untuk menstandarisasi bagaimana sebenarnya yang terbaik untuk bisa mengantisipasi COVID. Sehingga COVID ini memang akhirnya akan diselesaikan dengan local wisdom mungkin begitu, atau mungkin national wisdom ya. Karena memang kita perhatikan masing-masing itu punya punya kondisi dan kendala serta kemampuan yang berbeda. Jadi memang keadaan yang paling tepat untuk tempat itulah yang bisa dipakai. Nah, mungkin ini akan jadi pembelajaran nanti melalui Pak Haris bagaimana Indonesia bisa mengambil pengalaman dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari berbagai negara ini. Khusus di bidang pendidikan tadi sudah disampaikan, menarik sekali. Kalau India kurang lebih seperti kita, ya, kita juga merasakan, Bu Les juga ya. Jadi utamanya pendidikan menengah, dasar menengah ke bawah itu rasanya memang hal yang setengah mustahil, kalau tidak dikatakan mustahil ya, kita mau bisa bicara pembelajaran lewat daring, karena jangankan daring, ada beberapa tempat listriknya mungkin tidak masuk, apalagi sinyal kira-kira gitu ya. Lalu kita juga bisa bayangkan bagaimana kita bisa mendaringkan pelajaran-pelajaran sekolah kita ke daerah-daerah remote area yang apakah di perbukitan atau di pulau-pulau terpencil. Jadi memang kompleks sekali permasalahannya. Sementara di universitas, tadi juga disampaikan juga bahwa hampir semua universitas semua sudah melaksanakan secara daring. Masalahnya adalah bukan universitasnya, tapi mahasiswanya. Karena sama saja mahasiswa dari pulang kampung dan dia berada di daerah-daerah remote tadi. Jadi sama aja kita buat misalnya mahasiswa ITS itu, ITS-nya mungkin oke, siapkan semua sistem. Dosennya siap memberikan perkuliahan, tapi mahasiswanya yang masalah, ada yang nggak tahu di mana tempatnya, kadang-kadang nggak jauh dari pusat kota. Saya kira terjadi juga seperti yang disampaikan, seperti boleh sampaikan tadi di India ya. Jadi di sini juga ada Bu yang masih punya HP istilah Ibu tadi lupa saya itu. HP yang jadul sekali itu ya. Cenenet, Pak. Ya? Cenenet katanya istilahnya. Ya, cenenet ya. Kemudian di Australia sebaliknya justru menaik sekali, ini mungkin saya kira bisa jadi catatan juga Pak Haris, bahwa memungkinkan dan sangat memungkinkan perkuliahan itu, pembelajaran itu berlangsung dengan baik dengan beberapa kondisi dan pengetatan tertentu. Jadi yang kita sudah lewat ya, tapi yang ke depan ini saya kira mungkin melalui Pak Haris kita bisa titip lah bagaimana caranya supaya betul-betul pembelajaran ini bisa berjalan. Dan kawan-kawan Adikbud sudah melaporkan bahwa kayaknya untuk menengah ke bawah, jadi SMA, SMP ke bawah itu kan untuk bisa pembelajaran di kelas itu mungkin ada kemungkinannya untuk bisa kita laksanakan. Tetapi sekali lagi mungkin juga kita harus berpikir atau memodifikasi sedikit. Kalau kita bisa bagi pembelajaran itu atas 2 bagian mungkin. Yang pertama sebutlah bahasa umumnya itu cognitive transfer, jadi saat kita mentransfer ilmu-ilmu yang sifatnya kognitif, mungkin itu bisa melalui daring, tidak langsung. Tapi pada saat kita bicara tentang bagaimana sosial cohesiveness, jadi kerekatan sosial antar anak-anak itu, kayaknya itu tidak tergantikan gitu ya. Jadi itu memang harus ada pertemuan, harus ada body language di situ mungkin. Nah, mungkin nanti bisa kita belajar dari pengalaman kawan-kawan di Adikbud ini, bagaimana apakah misalnya di Australia kalau kita perhatikan lebih lanjut, apakah mungkin mereka, saya juga tidak yakin bahwa mereka seluruhnya pelajarannya penuh. Mungkin ada beberapa pelajaran yang sifatnya asinkronus mungkin ya, dibagi kepada anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, sehingga
keberadaan mereka di sekolah itu bisa kita maksimalkan memang untuk tidak harus yang sifatnya seperti saya katakan tadi, yang cognitive transfer itu ya. Jadi hal-hal yang mungkin bisa kita titipkan lewat IT ya kita titipkan, tapi hal-hal yang tak bisa tidak kita harus lakukan untuk memanusiakan manusia lagi, ini kayaknya harus segera dijadikan jalan keluarnya agar anak-anak kita tidak kehilangan haknya untuk khususnya bermain. Jadi mungkin ini yang bisa saya simpulkan, bukan simpulkan lah, saya ambil pelajaran dari apa yang sudah sampaikan tadi, dan insya Allah kita serahkan semuanya kepada Pak Haris, nanti beliaulah yang akan memasukkannya ke dalam kuali, lalu diaduk sana, diaduk sini, digonseng sana, digonseng sini, keluarlah nanti insya Allah beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang insya Allah akan sangat berguna bagi anak-anak kita yang sudah lama sekali, seperti Pak Haryo sampaikan tadi, sampai bingung, harus les olahraga, kan bingung ya. Ada yang les olahraga. Anak saya juga ini les push up, bagaimana caranya saya juga nggak tahu. Jadi memang benar tuh, Pak Haryo benar. Apa yang sampaikan Pak Haryo itu benar. Ya, jadi akhirnya kita juga bingung bagaimana kita juga nggak pernah belajar tentang olahraga. Wong taunya mukul, paling main bulu tangkis. Siapa Pak Agus ya? Iya, betul. Putri saya juga putri saya kemarin itu ujiannya itu tenis meja gitu. Akhirnya kita bikin tenis meja di rumah. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang jadi cerita lah, jadi cerita lucu kita. Kita harus carikan jalan keluarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Prof. Agus. Closing statement yang luar biasa. Juga Bu Les dan Pak Imran luar biasa tadi sharing knowledge-nya, pengalaman di New Delhi dan juga pengalaman di Canberra. Kita berikan applause kepada keduanya ini. Baik, ya karena kita ini pinginnya mau diskusi terus ini, nanti mungkin secara resmi ditutup dulu ya, kami kembalikan dulu kepada ini senior ini His Excellency Pak Haris Iskandar yang penggagas ya kegiatan ini untuk sharing knowledge, bagaimana berbagi pengalaman aktifbud di seluruh dunia. Di mana kita ketahui tadi dari Prof. Akhlus bahwa setiap negara punya kiat-kiat sendiri, kita sendiri Indonesia juga punya local wisdom. Ya kalau saya sendiri pengalaman di sini ada namanya itu Jogoboyo gitu ya, Surabaya wani jaga COVID. Nah, ketika keluarga kami mendapat COVID-19 di rumah, ya kita lapor ke RT. Dari RT itu secara bergotong royong kami sendiri di lockdown di rumah atau mandiri ya, tetapi saudara-saudara kita atau lingkungan kita itu mengirim logistiknya. Jadi kita tidak boleh keluar, jadi saya seperti raja itu dalam waktu kira-kira 2 minggu. Nah inilah pengalaman-pengalaman yang ada tadi dari India juga menarik bahwa hubungan antara guru ya dengan orang tua ini sangat menarik. Sedangkan di Australia sendiri kita ketahui karena mereka sudah tertata rapi gitu ya dengan big datanya bagus, jadi semuanya based on research. Kami kembalikan kepada ini Pak Haris. Pak Haris kayak nampaknya di jalan ini ya, OTW ke rumah ini. Baik, kalau demikian kami, sudah kayak koboi ini. Suaranya masih di mute, Pak Haris. Suaranya Pak Haris. Suaranya. Belum. Oh, belum ya Pak Haris, mungkin suaranya enggak kedengaran masuk. Baik. Dari kawan-kawan teknis kawan-kawan dari Kemdikbud bisa. Ya, kami terima kasih ini bahwa seri berbagi ini adalah luar biasa. Dan saya juga titip salam Bu Les kepada ada sahabat saya ini Pak Patriot ini. Baru sampai Pak. Iya. Dulu nanti saya sampaikan. Teman di Berlin. Baik, nanti saya sampaikan. Baik. Saya kira itu kami kembalikan ke teman-teman
panitia di Kemdikbud. Suaranya Sering-sering belum cuci keluar tangan. videonya. Gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Ya, Kak. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak Jangan kendor, jaga kesehatan. Sering-sering cuci tangan. Gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Sering-sering cuci tangan. Gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak Jangan kendor, jaga kesehatan.